Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 Petsus PPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum hadirkan terdakwa ke persidangan. Silakan. Satu aja. Aku mati betul. Tolong mic-nya, ya. Sekarang. Oke, terdakwa Pak Surya Darmadi hari ini saudara sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, bisa mengikuti persidangan? Bisa. Oke, jadi agenda kita hari ini persidangan terakhir, yaitu membacakan putusan terhadap perkara saudara. Ya. Jadi putusan sudah kami susun sedemikian rupa yang terdiri dari halaman 1 sampai dengan halaman 160-an. Ya. Jadi untuk efektifnya waktu dan juga hal-hal yang pokok saja kami baca. Bagaimana dari penasihat hukum Pak Yudi Perdesa? Sependapat majelis. Pendapat. Bagaimana dari penuntut umum? Sependapat itu. Pendapat. Oke. Yang 160 itu yang pokok-pokok ini, bukan 160 semua. Semuanya ya. Banyak sekali ribuan halaman. Ya, begitu ya. Oke. Kita mulai. Dengarkan Pak Surya Darmadi. Dengarkan, bacakan putusan ya. Oke. Ya. Berdoa dulu atau bagaimana? Lebih 4.000 hektar. Di mana saat itu juga hadir saksi Insinyur Amit Tripja Praja yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu. Menimbang bahwa dalam pertemuan tersebut Haji Raja Tamsir Rahman mengatakan kepada saksi Amit Tripja Praja, Pak Surya Darmadi ini mau buka perkebunan di Indragiri Hulu. Tolong dibantu proses permohonan PT Banyu Bening Utama. Selanjutnya Haji Raja Tamsir Rahman menyerahkan dokumen berupa draft SK Bupati untuk YUK PT Banyu Bening Utama yang sudah jadi tinggal ditandatangani, dan berkas permohonan YUK atas nama PT Banyu Bening Utama juga telah didisposisi oleh Haji Raja Tamrin Rahman dengan isi disposisi agar diproses sesuai ketentuan. Lalu saat itu juga terdakwa Surya Darmadi mengatakan kepada saksi Haji Amit Tripja Praja, kalau sudah jadi nanti ada staf saya Suheri yang mengambil konsep IUK tersebut. Menimbang bahwa diketahui sebelum adanya pertemuan di Hotel Indonesia tersebut, dari keterangan Haji Amit Tripja Praja pada tahun 2003 PT Banyu Bening Utama sudah ada mengajukan permohonan IUK ke Bupati Indragiri Hulu, yaitu Raja Tamsir Rahman, dan oleh Haji Amit Tripja Praja telah dilakukan analisis berdasarkan peta SK Menteri Kehutanan nomor 173 dan seterusnya tertanggal 6 Juni 1986 yang mengatur juga mengenai TGHK, yaitu Bupati baru dapat menerbitkan IUK setelah ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Lalu telah staf tersebut dikirimkan saksi Haji Amit Tripja Praja kepada Haji Raja Tamsir Rahman selaku Bupati Indragiri Hulu pada akhir tahun 2003, dan pada sekitar awal Januari 2014 saksi Haji Amit Tripja diperintahkan oleh Haji Raja Tamsir Rahman untuk menemuinya di Jakarta di Hotel Indonesia sebagaimana disebutkan di atas.
Menimbang bahwa setelah saksi Haji Ahmad Tripja mendapat perintah Haji Raja Tamsir Rahman untuk membantu proses penerbitan IUPT Banyu Bening Utama tanpa memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat untuk penerbitan IUP, yaitu syarat penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit bagi perusahaan yang mengajukan permohonan IUP sesuai dengan pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian nomor 357 dan seterusnya tertanggal 23 Mei 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan antara lain akte pendirian dan perubahan yang terakhir, nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili, rencana kerja usaha perkebunan, rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan, pertimbangan teknis ketersediaan lahan, rekomendasi teknis kesesuaian lahan, pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup, pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte garis, peta calon lokasi dengan skala 1:100.000, surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah. Menimbang bahwa selanjutnya Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Keputusan Menteri Pertanian nomor 357 dan seterusnya tertanggal 23 Mei 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan menerbitkan pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan rekomendasi teknis kesesuaian lahan. Menimbang bahwa syarat-syarat tersebut di atas tahapannya tidak dilalui dan hanya sebatas sampai telah staf saja karena saksi Haji Ahmad Tripja tidak berani membantah perintah dari Haji Rahmat Tamsir Rahman Haji Raja Tamsir Rahman, sehingga Insinyur Ahmad Tripja setelah menerima draft SK Bupati itu menerbitkan IUPT Banyu Bening Utama saat pertemuan di Hotel Indonesia Jakarta. Tugas saksi Haji Ahmad Tripja hanya mengoreksi kata amar dalam konsep draft tersebut. Menimbang bahwa setelah dikoreksi, saksi Haji Ahmad Tripja serahkan draft kepada staf untuk dirapikan. Kemudian besoknya datang Suheri Tirta menemui saksi Haji Ahmad Tripja dengan mengatakan, "Pak, saya suruhan Pak Surya Darmadi. Saya disuruh Pak Surya Darmadi untuk mengambil IUP atas nama PT Banyu Bening Utama." Lalu saksi menyerahkan net konsep IUP kepada Suheri Tirta yang merupakan orang suruhan terdakwa tanpa ditandatangani lebih dahulu oleh Raja Tamsir Rahman. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Ahmad Tripja dan Insinyur Manat Tambunan PT Banyu Bening Utama juga mengajukan permohonan revisi luasan lahan dalam IUP yang telah dimiliki dari yang semula luasan lahan adalah 4.000 hektar menjadi 6.420 hektar. Hasil telahan staf yang dilakukan oleh saksi Ahmad Tripja bersama staf di antaranya Manat Tambunan yang dilaporkan kepada Haji Raja Tamsir Rahman berdasarkan TGHK sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan nomor 173 dan seterusnya tertanggal 6 Juni 1986 masuk kawasan hutan. Atas hal tersebut tidak ada tanggapan dari Haji Raja Tamsir Rahman, tetapi oleh Haji Raja Tamsir Rahman tetap memerintahkan saksi Ahmad Tripja
Praja untuk menyelesaikan draft rekomendasi permohonan revisi dari PT Banyukening Utama, walaupun mengetahui area yang dimohonkan adalah merupakan kawasan hutan. Menimbang bahwa dilihat dari dokumen permohonan IUP PT Panca Agro Lestari adalah sekitar tahun 2005 yang membawa berkas permohonan IUP adalah Suheri Tirta kepada Haji Ahmed Tripja yang telah dideposisi oleh Haji Raja Tamsir Rahman, berisi perintah untuk memproses permohonan izin usaha perkebunan tersebut, area yang dimohonkan di Kecamatan Sebirida, setelah dilakukan penelaahan oleh saksi Haji Ahmed Tripja bersama staf, dengan hasil bahwa lahan yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut saksi Haji Ahmed Tripja melapor kepada Haji Raja Tamsir Rahman melalui telahan staf, dan saksi Haji Ahmed Tripja kembali dipanggil oleh Haji Raja Tamsir Rahman berkenaan dengan permohonan IUP PT Panca Agro Lestari yang memerintahkan agar saksi Haji Ahmed Tripja membantu mempermudah rekomendasi pembelian IUP untuk PT Panca Agro Lestari. Atas perintah tersebut, Haji Ahmed Tripja tidak berani melawan karena kedudukan saksi Ahmed Praja hanya sebagai kepala dinas, sedangkan Haji Ahmed Praja Haji Raja Tamsir adalah sebagai bupati. Maka oleh saksi Haji Ahmed Praja melanjutkan membuat draft rekomendasi PT Panca Agro Lestari, dan ketika draft rekomendasi PT Panca Agro Lestari tersebut selesai, kemudian diambil oleh Suherdi Tirta. Bangunan di atasnya seluas 20.000 meter persegi atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang diperoleh terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 000445. 14. Pada tahun 2007, terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain, yaitu PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jalan Bukit Utama Blok PA 29 Subsektor 3 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB 6846 luas 4.445 meter persegi. 15. Pada tahun 2003 diulangi 15. Pada tahun 2007 terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain, yaitu PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jalan Bukit Utama Blok PA 29 Subsektor 3 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB 7411 luas 535 meter persegi. 16. Pada tahun 2007 terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Simpul Garden Blok G nomor 20 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat hak milik 3740 luas 912 meter persegi atas nama Surya Darmadi. 17. Pada tahun 2007 terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan di atas sertifikat hak milik nomor 3740 luas 912 meter persegi yang terletak di Jalan Simpul Garden Blok G nomor 20 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama atas nama Surya Darmadi. 18. Pada tahun 2007 terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain, yaitu PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jalan Bukit Utama Blok PA 29 Subsektor 3 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB 7411 luas 535 meter persegi. 16. Pada tahun 2007 terdakwa Surya Darmadi melakukan satu bidang tanah dan bangunan atas nama pihak lain,
Perkasa sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 01 atas nama PT Deli Muda Perkasa dengan luas tanah 697.196 meter persegi yang terletak di desa atau kelurahan Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. 20. Pada tahun 2008, terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain, yakni Bill Darmadi di atas sertifikat HGB 9396 luas 2.358 meter persegi Jalan Golf Utama Sektor 3 Blok PEK nomor 7 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. 21. Pada tahun 2008, terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain, yakni Bill Darmadi berdasarkan sertifikat HGB 9397 luas 2.723 meter persegi Jalan Golf Utama Sektor 3 Blok PEK Kabling nomor 7 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. 22. Pada tahun 2010, terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain, yakni PT Kuningan Nusa Jaya yang terletak di Jalan Rangkayora Sumasait Blok 105 nomor 12 dan X5 nomor 11 Kabupaten Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sesuai sertifikat HGB 2051 luas 4.470 meter persegi pada tahun 2010 dengan nilai Rp299.999 juta dari modal sektor PT Aset Pasifik ke PT Kuningan Nusa Jaya senilai Rp334.347. 23. Pada tahun 2003 sampai dengan 2005, terdakwa Surya Darmadi melakukan pembelian kendaraan bermotor, yaitu satu buah mobil BMW 27351 LE dengan nomor B182 tahun pembuatan 2003 atas nama Seri Darmadi, satu buah mobil Nissan Tiga Serena dengan nomor B118 VD tahun pembuatan 2004 atas nama Seri Darmadi, dan satu buah mobil BMW tipe 630 AT dengan nomor B8UW tahun pembuatan 2005 atas nama Seri Darmadi. Menimbang bahwa terdakwa Surya Darmadi merupakan pemilik manfaat dari 66 perusahaan diantaranya PT Kencana Amal Tani, PT Sigorida Subur, PT Ganyu Bening Utama, PT Panca Agung Lestari, dan PT Palma 1 yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Terdakwa Surya Darmadi telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Nuta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Menimbang bahwa menurut Profesor Dr. A.P. Susanto dan Petrus Gunarto dalam bukunya Sawit untuk Negeri pada halaman 41 menyatakan bisnis sawit bukan bisnis menebang atau memanen tanaman yang sudah ada di hutan. Bisnis sawit adalah murni sebuah investasi karena bisnis sawit adalah bisnis budidaya, bisnis yang harus didahului dengan kegiatan menanam, baru memanen. Tanaman sawit baru menghasilkan buah pada tahun keempat, sehingga selama 5 tahun pertama bahkan lebih adalah investasi dan belum mendapatkan penghasilan apapun selain terus mengeluarkan biaya. Menimbang bahwa menurut bisnis sawit adalah investasi padat modal, yaitu modal pembangunan kebun sawit sangat tingginya, baik dilakukan oleh rakyat dalam skala kecil, kebun yang dibangun dalam rangka industri terpadu hulu hilir, investasi tanaman sampai menghasilkan tidak kurang dari 80 sampai dengan 90 juta rupiah dan bisa mencapai 100 juta per hektar, belum investasi pabrik pengolahan pergudangan kalau daerahnya terpencil, investasi jalan dan lain-lain. Menimbang bahwa sawit mulai berbuah dalam 3 sampai 4 tahun, hasilnya disebut buah pasir belum buah batu. Buah pertama dibuang saja dan dibiarkan busuk dan pupuk kompos. Jika dijual tidak akan laku karena masih kecil-kecil dan belum banyak minyaknya. Sawit baru berproduk penuh di usia 8 sampai dengan 10 tahun. Menimbang bahwa terdakwa Surya Darmadi dalam perkara ini
Tamsir Rahman selaku Bupati Indragiri Hulu agar terdakwa diberikan kemudahan untuk diberikan izin kegiatan perkebunan kelapa sawit di daerah Indragiri Hulu untuk PT Banyu Bening Utama, PT Siberida Subur, PT Palma 1 dan PT Panca Agur Lestari. 1. PT Banyu Bening Utama izin lokasi dan iup tanah seluas 641 hektar yang telah memiliki HGU sertifikat HGU nomor 01 tanggal 10 Desember 2007 di Kecamatan Siberida, namun tidak ada izin pelepasan kawasan hutan keputusan nomor 83 tahun 2004 tanggal 23 April 2004. Dianggap dibacakan, yaitu menimbang bahwa sesuai dengan pendapat Profesor Dr. A.B. Santoso, bisnis sawit adalah murni sebuah investasi karena bisnis sawit adalah bisnis budaya, bisnis yang harus didahului dengan kegiatan menanam, baru memanen. Tanaman sawit baru menghasilkan buah pada tahun keempat, sehingga selama 5 tahun pertama bahkan lebih adalah investasi dan belum mendapatkan penghasilan apapun selain terus mengeluarkan biaya. Menimbang pada dalam perkara TPU yang didapatkan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang 25 tahun 2003 berupa atas Undang-Undang 13 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan dari tindak pidana korupsi oleh terdakwa Surya Darmawan yang mendapatkan ilok dan iup perkebunan kelapa sawit dari Haji Raja Tamsir Rahman selaku Bupati Indragiri pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, di mana ilok dan iup yang diberikan oleh Bupati Indragiri sampai dengan tahun 2022 masih dipakai oleh Duta Palma pada dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat Profesor Dr. A.B. Susanto tersebut, investasi perkebunan kelapa sawit ilok dan iup antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kelapa sawit tersebut belum mendapatkan hasil atau belum memanen karena buahnya baru buah pasir dan tidak laku dijual dan hanya dimanfaatkan untuk pupuk atau kompos sesuai dengan pendapat Profesor Dr. A.B. Susanto. Pendapat tersebut majelis berpendapat karena menjadi pendapat majelis sehingga majelis berkesimpulan kelapa sawit antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 belum menghasilkan apa-apa. Menimbang bahwa oleh karena itu aset-aset yang dibeli oleh terdakwa Surya Darmawan maupun yang diatasnamakan anak-anak dan orang lain dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tersebut di atas majelis menilai bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli aset-aset tersebut adalah bukan dari hasil kejahatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap ilok dan iup. PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agur Lestari, PT Palma 1 dan PT Siberida Subur perkebunan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah yang laku dijual. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana TPPU yang didakwa pada dakwaan kedua penuntut umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang korban atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Oleh karena itu, terdakwa Surya Darmawan harus dibebaskan dari dakwaan kedua penuntut umum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan ketiga ringan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Sekolah 5 menit ya. Sekolah 5 menit. Sekolah yang belakang. Sekolah dulu silakan. 5 menit. Kasih minum dulu, kasih minum, bawa kasih minum. Semuanya diterima oleh majelis hakim. Pada
tanggal 21 Februari 2023. Kedua akusat tersebut merasa keberatan terhadap AC-AC yang disita oleh kejaksaan. Atas keberatan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut selayaknya diajukan berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karena kalau berasal sebagai pihak ketiga yang beretikat baik. Oleh karena itu maka dipersilahkan kepada pihak yang merasa haknya dizolimi atau harta bendanya disita dan berasal sebagai pihak ketiga yang beretikat baik, maka disalurkan melalui permohonan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 220 ayat 1 buah dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk memberi pihak perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 buah dikarenakan terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan surat perintah masa, maka seluruh masa tahanan yang terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah masa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 B 2 untuk pasal 1 ayat 1 2 menetapkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum menjadi pidana hukuman, maka perlu dipertimbangkan sebelum hal-hal yang beratkan dan ringan dan sebagai berikut. Hal-hal yang beratkan, tindakan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkebunan kelapa sawit di Tapal belum meningkatkan pas. Kemudian terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang menuntut kebun kelas rumah untuk masyarakat setempat. Hal yang meringankan, terdakwa sudah lanjut usia. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ini. Terdakwa dalam kegiatan perkebunan juga melaksanakan CSR di wilayah perkebunan, membangun perumahan karyawan, sekolah, SD, SMP, SMK, rumah ibadah, poliklinik, dana mencapai 200 miliar. Biaya pendidikan mencapai 28 miliar rupiah. Perkebunan mempekerjakan 21.000 karyawan. Kemudian perusahaan terdakwa juga membayar pajak penghasilan dan pajak PPh Padang dari 5 perusahaan mencapai 715 miliar 518 juta 220.028 rupiah. Menimbang bahwa selama pertimbangan mengenai hal-hal yang beratkan dan meringankan, hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Menimbang bahwa tindak pidana korupsi negara Republik Indonesia adalah merupakan tindakan luar biasa, extraordinary crime, sehingga pemberantasannya harus memberikan sanksi pidana yang tegas agar orang lain mencontoh perbuatan itu melakukan kejahatan sama atau serupa yang korupsi. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana tersebut di atas sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa dan bagi masyarakat. Memperhatikan segenap ketentuan undang-undang khususnya pasal 2 ayat 1 untuk pasal 14 dan huruf B Undang-Undang Nomor 31 khususnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 21 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang uang serta ketentuan lain yang berkaitan. Bisa berdiri, Bapak, buat. Tolong ada petugas di belakang, tahu deh bisa. Ini dia di belakang. Buku Bapak taruhnya. Ya udah sedikit. Mengadili, dengarkan. Kalau dia nanti sambung itu. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan K2 penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan K2 penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan K1 primer dan dakwaan K3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 2.234.248.248.234 rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39.177.520.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti tindak pidana korupsi. A. Barang bukti fotokopi dokumen nomor urut 1 sampai dengan 1 Romawi dengan sampai dengan nomor 37 Romawi tetap terlampir dalam berkas perkara ini. B. Barang bukti tanah atau kebun sawit nomor urut 4 Romawi, 5 Romawi, 7 Romawi dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 1, 2, 3, 6 sampai 6 Romawi dirampas untuk negara untuk membayar kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti elektronik nomor urut 1 sampai dengan 8 Romawi dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. 2. Barang bukti tindak pidana korupsi, barang bukti aset tanah bangunan nomor urut 1 sampai dengan 11 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian perekonomian negara. B. Barang bukti kapal nomor urut 12 dan 13 Romawi dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti helikopter dirampas untuk negara. Barang bukti dokumen kapal D sampai E terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti uang dan rekening nomor urut 20 dan sampai dengan 22 dirampas untuk negara untuk pengganti kerugian perekonomian negara. Barang bukti yang disita pada saat penuntutan, barang bukti yang diperoleh sebelum tindak pidana nomor urut 1, nomor urut sampai dengan nomor urut 19 dikembalikan kepada yang berhak dan mana barang tersebut disita atau kepada terdakwa. B. Barang bukti selama tidak pidana dilakukan nomor urut 1 sampai dengan 7, nomor urut 9, 18 dan nomor urut 24 sampai dengan 27 dikembalikan kepada yang berhak dan mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 8 dan nomor urut 19 sampai 23 dan nomor urut 24 sampai 45 dirampas oleh negara. C. Perkebunan kelapa sawit saat ini tidak aktif nomor urut 1 sampai dengan 2 dirampas oleh negara. D. Barang bukti kapal terdakwa dari PT Delimu dan Nusantara nomor urut 2, 4, 5 dan 7 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti itu disita. Nomor urut 1, 6 dan 8 sampai dengan 27 dirampas untuk dengan pengganti kerugian perekonomian negara. E. Kendaraan bermotor atas nama istri, anak dan menantu nomor urut 1 sampai 7 karena atas nama orang lain dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang itu disita. Aset berupa SID dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara. G. Aset atas nama terdakwa di Singapura dan Australia urut 1 sampai 7 dirampas untuk negara diperhitungkan untuk pembiayaan uang pengganti perekonomian negara. 9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2003 oleh kami Pak Zahiri SHMH sebagai hakim ketua majelis, Dr. Anna Susanti Arsy
Dibawahi SHMA sebagai hakim anggota, Sukartono SHMA hakim NO sebagai hakim anggota, dibantu oleh Pak Bani Hamid SHMA sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta dihadiri di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum. Silakan duduk. Oke Pak, sudah mengerti. Tadinya dituntut seumur hidup. Nah, ini demi kemanusiaan aja. Bapak sakit-sakit sudah tua lagi. Ya, kami kurangkan itu alasan kemanusiaan aja. Tidak ada strik di sini. Jadi ingat, kalau ada yang numpang-numpang nembak di atas kuda, karena itu biar tahu aja, gak ada trik dengan perkara ini, ya. Biar Bapak tahu. Ini demi kemanusiaan aja. Bapak dituntut seumur hidup kan putus 15 tahun. Barang-barang ada, kalau yang ada HGU tidak masuk dalam kerugian negara. Kami kembalikan. Dari Sinta itu juga dikembalikan. Oke? Kemudian perekonomian negara tadinya 74 triliun, 105 triliun. Dari sekarang 39 triliun setelah kami hitung-hitung. Tidak masuk yang Kecana Amatani sama banyak yang utama nggak masuk karena itu sudah ada gitu. Walaupun prosesnya itu mungkin menurut penuntut umum itu prosesnya ilegal, tetapi sebelum ada pembatalan atau dicabut oleh pemerintah itu kami anggap itu masih ilegal, masih sah. Gitu loh Pak. Kita tidak, maaf ya boleh saya kasih masukan. Kita yang memahami. Iya sudah itu sudah komentarnya lagi. Sudah itu besar itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau mau merubahnya nggak ada manusia di sini Pak. Kita TV bisa dirubah. Oke, betul. Hasil dari musyawarah kami Pak. Jadi sudah sudah dipertimbangkan segala sesuatu. Ya itulah yang bisa kami lakukan ya. Terhadap putusan ini baik penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya punya hak untuk pikir-pikir selama 7 hari. Pikir-pikirnya 7 hari Pak. Kalau lewat 7 hari pikir-pikir juga berarti menganggap tidak ada menentukan sikap, berarti menganggap putusan ini ya. Majelis. Atau terlalu. Kalau seandainya mau banding, ya silakan ajukan banding dalam jangka waktu 14 hari. 7 hari. Dalam jangka waktu 7 hari ya, ajukan banding. Oke, begitu silakan komunikasi. Baik, majelis. Setelah kami berdiskusi, kami ucapkan terima kasih atas keputusan dari majelis. Tetapi kita sudah sepakat bahwa hari ini juga kami menyatakan banding terhadap keputusan majelis. Terima kasih. Oke. Kalau demikian maka sekarang kami tentukan juga sikap dari penuntut umum. Bagaimana pikir-pikir atau hari ini juga banding, silakan. Bagaimana penuntut umum? Terima kasih ya. Atas keputusan ini kami bersikap pikir-pikir. Jadi penuntut umum mengambil sikap pikir-pikir, jangan lewat 7 hari. Lewat 7 hari nak menentukan sikap berarti menerima baik itu saja. Oke, begitu ya Pak. Banding ya.
Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya itulah yang bisa mungkin barangkali di sana lebih dapat keadilan. Bisa sebaliknya di sana dia berbalik. Oke, apa? Bapak, Ibu. Ya, oke lah. Demikian ya penuntut umum selama persidangan. Barangkali ada yang kurang berkenan, kami majelis hakim minta maaf. Mungkin juga penasihat hukum, terdakwa juga. Kalau ada yang demikian manusia saja Pak ya. Oke, demikian maka semua rangkaian persidangan perkara ini akhir hari ini maka sidang dinyatakan selesai. Saya juga terima kasih Yang Mulia.